Ya, selamat malam Bapak Ibu Guru, para pelatih yang kami hormati. Selamat malam, selamat bergabung di sosialisasi Lomba Pianika Nasional 2024. Hari ini adalah sosialisasi yang ketiga. Nanti hasil rekaman akan kami taruh di akun YouTube Seni Musik Kurikulum Merdeka. Bersama saya ada Ketua Dewan Juri, Bapak Andy Jobs. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu Christine. Iya. Selamat malam semua peserta sosialisasi yang sempat hadir pada malam hari ini. Ya, selamat malam juga ada Kak Rino dari APSMI, Asosiasi Pengajar Seni Melodika Indonesia. Malam Kak Rino. Selamat malam Mbak Christine dan selamat malam untuk peserta technical meeting atau sosialisasi malam hari ini. Ya, kasih Kak. Saya izin share screen ya. Share. Sari. Teman dulu. Sebentar ya. Present. Oke. Oke, apakah sudah terlihat Kak Rino? Ya, sudah terlihat. Sudah terima jelas kasih. Mbak Christine. Iya, saya mulai ya. Oke, Lomba Pianika Nasional 2024. Pada sosialisasi hari ini kami ingin menyampaikan bahwa ada tambahan juri kehormatan, yaitu Pianika Magician Mitsuri Sang. Beliau akan memberikan komen juri untuk seluruh pemenang dari 4 kategori. Jadi untuk pemenang 1, 2, 3 dari keempat kategori akan mendapatkan komen juri dari Pianika Magician. Kemudian beliau juga akan memilih salah satu dari juara 1, 2, 3 dari 4 kategori tersebut untuk mendapatkan Special Awards. Kemudian Lomba Pianika ini terselenggara atas kerjasama Yamaha Musik Indonesia, bekerjasama dengan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek, dan pengurus besar Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) dan Asosiasi Pengajar Seni Melodika Indonesia. Bapak, Ibu Guru, dan Pelatih, silakan follow akun Instagram @melodikaindonesia untuk informasi mengenai training pianika maupun informasi seputar pendidikan pianika di Indonesia. Periode lomba telah dimulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Oktober 2024. Akan tetapi batas akhir pengumpulan video adalah tanggal 30 September 2024. Kemudian untuk pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024. Peserta diharapkan melakukan pendaftaran lomba melalui link berikut bit.ly/daftar_pianika 2024. Pendaftaran ini gratis alias tidak dipungut biaya. Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan mendapatkan tautan untuk mengunduh audio files, yaitu referensi iringan lagu dari panitia, dan tautan untuk mengumpulkan video lomba. Bapak Ibu silahkan screenshot atau di-scan barcode berikut, dan ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan jawaban email auto reply yang berisi link download untuk mendapatkan iringan lagu, referensi dari panitia, kemudian petunjuk teknis Lomba Pianika Nasional, dan yang terakhir adalah link untuk mengumpulkan video lomba. Jangan lupa untuk mengakses link yang nomor 3 ini sebelum 30 September 2024 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk pengumuman pemenang yaitu pada tanggal 31 Oktober di channel YouTube Pusat Prestasi Nasional dan Yamaha Musik Indonesia.
Pengumuman biasanya akan kami tayangkan pada jam 10 atau jam 11 waktu Indonesia Barat. Hadiah untuk masing-masing pemenang adalah berupa Tokopedia gift card. Jadi panitia akan menghubungi guru pembimbing dan kemudian kami akan meminta guru pembimbing tersebut mengirimkan surat kuasa dari kepala sekolah dan panitia akan mengirimkan kode gift card Tokopedia melalui email ke penerima kuasa yang tercantum pada surat kuasa tersebut. Oh iya, Bapak Ibu atau kakak-kakak pelatih apabila ada pertanyaan bisa langsung kirim isi di kolom chat. Bisa ya Karino ya? Kolom chatnya aktif kan ya? Iya, aktif Mbak. Ya, silahkan bertanya di kolom chat, nanti akan dibantu oleh Karino atau Pak Andi. Thank you. Untuk kategori lomba, ada 4 kategori, ini masih sama dengan lomba tahun lalu, yaitu solo pianika kategori A, untuk kelas 1, 2, 3, kemudian untuk kategori B, kelas 4, 5, dan 6. Untuk ensemble pianika kategori A, kelas 1, 2, 3, dan kategori B, kelas 4, 5, dan 6. Jadi bisa digabung, contohnya kategori A bisa diikuti oleh siswa campuran gabungan antara kelas 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian peserta wajib merupakan perwakilan dari sekolah. Yang melakukan pendaftaran adalah guru pembimbing, bukan orang tua siswa maupun pelatih. Pada saat upload video ke YouTube, wajib menggunakan channel YouTube milik sekolah dan bukan milik pribadi. Jadi informasi diharapkan melalui satu pintu, yaitu guru pembimbing yang melakukan pendaftaran awal dan yang mengumpulkan video pada saat video sudah siap untuk diikutsertakan lomba. Kemudian persyaratan menggunakan alat musik pianika. Dan untuk kategori ensemble boleh menambahkan instrumen lain dan tidak boleh ada vokal untuk kategori solo. Bapak Ibu bisa lihat di screen masing-masing bahwa kategori solo diikuti oleh 1 orang siswa menggunakan 1 unit pianika saja. Kemudian untuk kategori ensemble ditampilkan dalam format kelompok dengan jumlah peserta 6-30 siswa. Boleh ditambah 1 orang guru, jadi maksimal ada 31 orang per kelompok. Minimal 70% dari peserta wajib menggunakan pianika. Sisanya boleh menggunakan instrumen alat musik lain atau unsur pendukung, yaitu tarian, bernyanyi, dan lain-lain. Contoh, apabila ada 30 peserta, berarti 70%-nya 21 orang bermain pianika. Contoh lain, apabila pesertanya 10 orang, berarti 70%-nya adalah 7 orang bermain pianika. Kemudian peserta lomba terdiri dari siswa-siswi yang masih terdaftar di sekolah yang bersangkutan. Daftar anggota atau pemain yang dikirim ke panitia harus disahkan oleh kepala sekolah. Dokumen rekomendasi sekolah dalam bentuk 1 file PDF. Semua disatukan ya. Apabila satu sekolah mengirimkan 4 kepesertaan, berarti dokumen yang dikirim ke panitia menjadi 1 file PDF yang dilampirkan pada saat mengumpulkan seluruh video, baik solo maupun ensemble. Untuk jenis lomba solo, durasi penampilan 1-3 menit. Untuk jenis lomba ensemble, durasi penampilan 1-4 menit. Setiap jenis lomba menampilkan 1 lagu daerah. Pilihan lagu daerah bebas, boleh menggunakan aransemen yang disediakan oleh panitia atau menggunakan aransemen sendiri. Contoh dari aransemen yang kami sediakan, ada 4 jenis file. Jadi ada file di sini yang dengan melodi, yang tanpa melodi. Di sini Bapak Ibu silahkan gunakan yang -1, yang tanpa melodi. Saya beri nama di sini untuk lomba. Silahkan gunakan file yang tidak ada melodinya atau -1-nya. Kemudian pengambilan video diambil dari satu arah depan menggunakan tripod dan tidak boleh diedit, baik gambar maupun audionya. Peserta dilarang mengedit video dalam bentuk apapun, pengambilan gambar secara live.
Jadi siswa bermain alat musik langsung dengan musik pengiringnya. Di awal video, peserta wajib memperlihatkan kertas bertuliskan nama sekolah Lomba Pianika Nasional 2024 untuk solo. Dan untuk ensemble, silahkan tulis nama sekolah dan Lomba Pianika Nasional 2024. Ini ada contohnya di sini, jadi sebelum bermain, tolong diperlihatkan ke kamera apabila solo, namanya, sekolahnya dari mana, dan Lomba Pianika Nasional 2024. Kemudian hasil video wajib diunggah ke YouTube menggunakan channel YouTube sekolah. Maksimal 4 kepesertaan per sekolah. Jadi satu sekolah boleh mengirimkan 4 solo atau 3 solo 1 ensemble atau 2 solo 2 ensemble atau 1 solo 3 ensemble atau 4 ensemble. Jadi satu sekolah maksimal mengirimkan 4 kepesertaan. Kemudian pada saat upload ke YouTube, pilih opsi publik pada saat dengan judul Lomba Pianika Nasional 2024, jenis lomba, solo atau ensemble, nama sekolah, kemudian lokasinya, kota, kabupaten, provinsi, paling lambat 30 September 2024. Pada saat mengumpulkan video lomba berupa link YouTube, peserta diminta juga untuk mengumpulkan video lomba berupa link Google Drive. Hal ini untuk mengantisipasi apabila video yang diunggah ke YouTube terkena ban. Akan tetapi, proses penilaian akan tetap menggunakan video YouTube. Jadi, peserta yang mengumpulkan link Google Drive tanpa link YouTube tidak akan dinilai. Jadi yang wajib adalah link YouTube-nya, kemudian silahkan diisi juga pada saat submit nanti di Google Form-nya. Kami akan minta juga link Google Drive untuk jaga-jaga apabila video Bapak Ibu yang sudah diunggah di link YouTube-nya terkena ban. Khusus pemenang juara 1 pada Lomba Pianika Nasional tahun lalu 2023 boleh berpartisipasi kembali dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, individu pemenang kategori solo tidak diperbolehkan mengikuti lomba lagi untuk kategori yang sama. Jadi untuk solo A, apabila sudah juara solo A, bisa ikut kategori solo B, ensemble A atau ensemble B. Untuk solo B, hanya bisa mengikuti ensemble B. Kemudian yang kedua, untuk pemenang kategori ensemble, sekolah boleh mengikuti kategori yang sama lagi, asalkan mengganti formasi pemain grup ensemble 2024 dengan maksimal 30% pesertanya adalah anggota dari pemenang juara 1 ensemble tahun sebelumnya. Jadi, apabila grup ensemble yang baru untuk pemenang yang tahun lalu, totalnya 30 orang, berarti 30%-nya 9 orang, maksimal 9 orang adalah anggota pemenang juara yang tahun lalu. Contoh yang kedua, apabila grup ensemble 2024 berjumlah 10 orang, jadi 30% atau 3 orangnya, maksimal 3 orang adalah anggota pemenang juara 1 dari grup ensemble tahun lalu. Kemudian untuk kriteria penilaian, Bapak Andi, boleh minta tolong penjelasannya Bapak untuk kriteria penilaian. Oke, selamat malam semua seluruh teman-teman guru, pelatih yang hadir pada malam hari ini. Kriteria penilaian untuk lomba Pianika Ensemble 2024 mungkin saya singkatkan sebagai TIP ya. Di mana tip ini adalah kependekan dari teknik, interpretasi, dan performance. Ya, jadi teknik, interpretasi, dan performance. Mengapa teknik? Karena pada dasarnya untuk semua apapun yang kita lakukan pada saat mengajarkan anak-anak semuanya berlandaskan tentunya dengan cara teknik permainan dari spesifik dari pianika ya yang kita harapkan sekarang ini sudah sangat berkembang jauh dibandingkan dengan sebelumnya dan sudah ada beberapa seminar-seminar
yang kita pernah hantarkan kepada teman-teman semua dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman juga saya encourage untuk melihat berbagai perkembangan teknik meniup pianika yang ada sekarang ini. Banyak sekali teknik permainan cara bermain pianika yang sudah sangat berkembang di beberapa referensi dari luar negeri, dari Jepang, dari belahan dunia apapun. Silahkan melihat perkembangannya sehingga kita dapat benar-benar mengikuti perkembangan yang ada. Yang kedua, di sini adalah tentunya teknik tidak akan bisa cukup tanpa adanya interpretasi bagaimana cara kita memainkan, di mana di sana tentunya akan banyak artikulasi, dinamika, dan kualitas suara yang ada, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah performance. Ya, di performance ini tentunya ada yang namanya penampilan, kekompakan, repertoire, kreativitas. Khusus di bagian kreativitas di tahun ini banyak sekali perkembangan atau keleluasan yang kita bisa berikan yang diberikan oleh peserta, diberikan kepada peserta agar dapat mengembangkan kreativitasnya, terutama bagaimana caranya rekan-rekan guru dapat mengajak seluruh eh, murid-murid di dalam kelas agar dapat melakukan sebuah penampilan, ya, sesuai dengan tentunya tema. Salah satunya adalah karena kita ingin menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Pelajar-pelajar, murid-murid yang memiliki latar belakang yang sangat beraneka ragam di dalam kelas. Ada yang memiliki ketertarikan terhadap cara bermain teknik permainan musik, tapi ada juga yang lebih bisa berekspresi dengan gerakan atau dengan nyanyian dapat diikut sertakan sehingga dapat memeriahkan penampilan kita, penampilan anak-anak, ya. Nah, tentu saja semuanya ini eh, sangat dimungkinkan untuk dipadukan dan di arrange, di dikreasikan dengan kreativitas dari para guru-guru sekalian. Kira-kira seperti itu, Mbak Christine. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Bapak. Saya lanjut ya. Oke, untuk hadiah, berupa gift card Tokopedia. Bapak Ibu bisa lihat di screen untuk juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk tahun ini kami menambahkan juara harapan 1 sampai 6 di tiap kategori. Jadi di Solo Pianika ada juara 1, 2, 3, juara harapan 1 sampai 6 berarti totalnya ada 9 juara per kategori. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan pendaftaran di awal. Silahkan di screenshot atau scan link berikut ini. Kemudian Bapak Ibu baru bisa mendapatkan referensi lagu iringan dari panitia, kemudian petunjuk teknis Lomba Pianika Nasional, dan yang terakhir adalah link untuk mengumpulkan video lomba. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Dari Karino, apakah ada yang ingin ditambahkan ke hal-hal yang penting seputar lomba? Silahkan Karino. Ya, baik. Terima kasih Mbak Christine. Saya dengan Rino dari Asosiasi Pengajar Seni Melodika Indonesia. Mungkin saya hanya ingin memberikan sebuah tips agar setiap peserta juga bisa memaksimalkan atau menjadi yang terbaik, ya. Jadi untuk tips dari saya dari sisi persiapan, mungkin pelatih juga harus memperhatikan tentang pemilihan materi ataupun konsep. Jadi ada banyak pilihan lagu-lagu yang baik solo ataupun ensemble yang bisa ditampilkan, namun juga memperhatikan dengan sisi penilaiannya. Tadi Kak Endi sudah menjelaskan ada tip, ya, yaitu teknik, interpretasi, dan performance. Sehingga saya rasa pelatih dalam menyiapkan materi atau konsepnya juga harus
memperhatikan tentang kisi-kisi penilaian dari juri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tips dari saya yaitu mengenai komposisi pemain ya, jumlah pemain, terus aransemen, tadi sudah saya bahas sedikit, masalah teknik interpretasi dan performance, dan juga instrumentasi. Nah, instrumentasi ini karena di ensemble itu diperbolehkan 30% ada visual dan 30% ada alat-alat yang digunakan selain pianika. Saya rasa ini juga perlu dimanfaatkan peluangnya, namun juga tetap memperhatikan dari kualitas ya, artinya bahwa semua instrumen yang digunakan tentunya harus juga memiliki sebuah kontribusi yang memiliki nilai tambah gitu. Jangan malah sebaliknya. Terkadang kita lupa bahwa instrumentasi yang misalnya gitu ya menggunakan alat perkusi ataupun battery gitu ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan efektivitasnya. Apakah akan memberikan tambahan kontribusi nilai, value, ataupun justru malah mengganggu. Ini juga karena perlu diingat bahwa ini adalah lomba pianika, sehingga instrumentasi yang digunakan selain pianika diperbolehkan, namun tetap memperhatikan sisi-sisi manfaat atau kontribusinya ya. Itu. Yang ketiga, dalam masih persiapan juga perhatikan betul tentang apa yang dinilai, sehingga pelatih itu harus jeli bahwa aransemen ataupun teknik yang lagu yang dibuat itu juga harus terkorelasi dengan penilaian sehingga efektif. Jadi percuma kalau kita mau buat sesuatu tapi itu justru nggak dinilai gitu ya. Harus benar-benar memperhatikan apa saja sih poin-poin yang dinilai. Nah, itu dari sisi persiapan. Lalu dari sisi rekaman ya atau proses recording, saya juga mau memberikan tips. Yang pertama tentu pilihannya adalah ada dua, ada indoor ataupun outdoor. Nah, di sini juga saya mau kasih kisi-kisi atau tips ya bahwa pemilihan boleh saja di outdoor ataupun di indoor, namun tetap memperhatikan hasil dari kualitas suara yang nanti direkam. Misalnya, kalau di outdoor harus benar-benar tidak ada noise ya, tidak ada suara-suara gangguan, baik itu suara kendaraan ataupun suara-suara lain ya. Jadi harus memperhatikan bahwa kalau outdoor sisi kualitas suara pianikanya harus lebih terdengar dan tidak terganggu. Nah, kalau saya boleh sarankan, mungkin saya lebih merekomendasikan di indoor, karena di indoor itu lebih mudah untuk bisa dapatkan hasil rekaman dari suara pianika yang baik. Tidak ada noise, tidak ada gangguan suara dari luar. Lalu yang kedua, pengambilan video itu juga harus optimal secara audio dan visual. Maksudnya gini, misalnya untuk ensemble ada 30 orang. Jadi harus benar-benar, tadi kan Mbak Christine menyampaikan bahwa proses rekaman itu harus center, di tengah, statis, tidak boleh ada proses editing dan lain-lain. Maka posisi penempatan kamera itu juga harus benar-benar diperhatikan. Artinya bahwa bagaimana caranya pengambilan video itu secara audio terdengar jelas, artinya jangan terlalu jauh, ya. Terus secara visual itu juga terlihat jelas. Jadi kalau 30 orang itu semua 30 orangnya terlihat bagaimana cara bermainnya. Ya, saya rasa itu perlu satu strategi atau perlu satu posisi kamera itu benar-benar efektif dan optimal. Lalu yang ketiga, untuk proses rekaman, nah ini penting teman-teman pelatih ataupun peserta. Jadi karena tadi disampaikan di dalam peraturan bahwa proses rekaman harus live, tidak boleh editing ya. Nah, ini termasuk juga tidak boleh ditempel. Maksudnya ditempel tuh biasanya ada beberapa pelatih yang menggunakan pada saat proses rekaman itu si pemain pakai headset gitu ya, dia bermain. Nah, nanti audio pengiringnya itu nanti ditempel kemudian. Nah, itu nggak boleh. Hati-hati teman-teman, saya sampaikan di sini bahwa semua proses rekamannya yang menggunakan pengiring, baik solo ataupun ensemble, itu harus live. Jangan sampai nanti sudah bagus ya, anaknya sudah bermain secara optimal, maksimal, namun ternyata secara peraturan itu menyalahi, ini malah akan jadi diskualifikasi. Jadi proses rekaman
benar-benar harus live. Nah, dalam hal ini juga perlu satu kejelian bagaimana caranya pada saat proses rekaman itu sendiri, baik secara permainan anak-anak ataupun iringan back sound-nya itu cukup jelas terdengar. Jangan sampai nanti justru proses iringan musiknya terlalu keras sehingga anak-anak bermain tidak terdengar. Justru malah itu yang terjadi. Ini yang mungkin saya perlu sampaikan. Jadi benar-benar harus ada satu kejelian tentang bagaimana proses rekaman itu terjadi, sehingga antara kualitas musik yang dimainkan anak-anak dengan iringan musik itu terdengar secara seimbang atau ngeblend gitu ya. Nah, kalau untuk solo, saya ada tambahan sedikit tips bahwa tadi kan teman-teman sudah disampaikan sama Mbak Christine bahwa materinya disediakan, lalu iringannya disediakan, tapi tidak tertutup kemungkinan mungkin punya materi iringan musik sendiri. Itu boleh-boleh saja teman-teman lakukan atau peserta lakukan. Namun saran saya kalau memang pemain dalam hal ini siswa memiliki kemampuan lebih, jadi jangan terpaku dengan materi yang ada. Misalnya materi yang diberikan mungkin hanya melodi saja gitu ya, tapi di bagian-bagian tertentu mungkin bisa dieksplor gitu ya, disesuaikan tapi dengan kemampuan anak, sehingga tidak terlalu terpaku dengan materi yang diberikan, yang disediakan. Misalnya lagu yang diberikan secara garis besarnya hanya melodinya saja gitu ya. Nah, namun di bagian-bagian tertentu mungkin bisa saja dikembangkan, ya, dieksplorasi cara bermainnya, tekniknya atau artikulasinya supaya menguatkan interpretasi gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan, sehingga ada sebuah challenge yang diberikan sama pemain dan itu membuat satu hal yang warna baru ya, satu warna baru di luar daripada skor atau part yang disediakan. Mungkin itu dari saya, Mbak Christine, untuk tips kepada para peserta. Semoga nanti pelatih ataupun peserta bisa sangat memaksimalkan, mengoptimalkan peluang yang ada supaya bisa menampilkan yang terbaik, dan semoga sukses buat semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Rino. Pak Andi, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Pak Andi, ada yang ingin ditambahkan Bapak? Oke, sekian Bapak Ibu untuk rekaman recording dari sosialisasi hari ini akan kami upload di channel YouTube Seni Musik Kurikulum Merdeka. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai berjumpa lagi di sosialisasi berikutnya, dan kami sangat berterima kasih untuk partisipasinya malam ini. Sekian, selamat malam. Saya izin tutup ya.